Kalau lu penasaran kenapa banyak negara yang ketar-ketir karena wacana pemerintah Indonesia untuk melakukan peraturan ekspor sumber daya alam strategis. Barang di Indonesia itu murah hanya untuk warga asing yang datang belanja di Indonesia. Pertalite kosong di Bandung, Gresik, Majalengka, Indramayu, bahkan sampai ke desa-desa. Berita kekosongan BBM di daerah kalian. Tamak 16.000 per liter minyak goreng yang tadinya harganya 17.500 menjadi 21.000. Apa sebenarnya yang ditakutkan Teddy hingga harus menghilangkan Malaysia dari peta perbandingan? Ni nak beli minyak ke orang ni ke Malaysia? Aduh, malulah. Ajudan ataupun pengawal Prabowo Subianto, Teddy, itu tidak berani, geng, membandingkan harga BBM kita dengan negara Malaysia. Dia cuma beraninya dengan Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan juga Filipina. Dia tidak berani dengan Malaysia, geng. Takut dia. Kenapa kok bisa takut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tak malu ke media Konoha yang hoak ini selalu membuat fitnah Malaysia, selalu mengatain negara Malaysia tak malu ke Malaysia Des ataupun Malay Des, bisa dikatakan seperti itu. Ini bukan orang Malaysia yang berdemo di Indonesia berdemo dan Malaysia juga ikut-ikutan berdemo. Tidak, kawan. Ini adalah orang Indonesia yang mengikuti pencoblosan waktu di Kuala Lumpur, Malaysia, waktu pemilihan presiden. Malah dibilang ini Malay Des. Waduh, keliru banget ya. Yang demo di Indonesia, yang di Malaysia juga diikut-ikutkan. Gak mau kalah saing ke? Waduh, mau buat rusuh negara Malaysia? Oh tidak, kawan. Meskipun di Malaysia ada demo, namun tidak serusuh di yang berada di Indonesia. Dan beberapa video yang membuat kita akan gelak-gelak ataupun geleng-geleng kepala di video kali ini, geng. Namun sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Itulah. Nasib baik datang awal tadi. Oh, ini sampai sore rame kayaknya. Ini orang Indonesia yang berada di Kuala Lumpur. Pasal beritanya kan yang nggak daftar dia sore. Padahal boleh aja tadi masuk. Kalau lu penasaran kenapa banyak negara yang ketar-ketir karena wacana pemerintah Indonesia untuk melakukan peraturan ekspor sumber daya alam strategis seperti CPO, batu bara, melalui satu pintu, sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Sebelumnya lu harus tahu bahwa Indonesia adalah salah satu eksportir terbesar di dunia untuk kelapa sawit, batu bara termal, nikel, timah, bahkan sampai ferroalloy tertentu. Dan selama puluhan tahun terakhir tuh banyak komoditas regional dilakukan melalui perusahaan trading di Singapura. Makanya kalau tiba-tiba Indonesia mengubah semua mekanisme ekspornya melalui satu entitas, seluruh pembeli dunia harus menyesuaikan diri dan mereka agak panik dikit. Yang paling terdampak sebenarnya salah satunya itu Singapura. Jadi contohnya nih ada sawit di Indonesia, biasanya dijual dulu ke trading house di Singapura, barulah dijual lagi ke pengguna di Eropa atau Amerika. Nah, pemerintah menyebut banyak kejadian under invoicing dan transfer pricing yang akhirnya merugikan negara kita. Nah, mungkin yang ditakutkan oleh negara luar adalah harga tidak lagi ditentukan oleh pasar. Dan karena seluruh calon pembeli harus menghadapi satu entitas sendiri, akhirnya mereka nggak bisa menekan harga kita lagi. Soalnya biasanya negara-negara pengimpor tuh mereka lebih suka kalau yang penyedia ekspornya tuh banyak, jadi harganya bersaing dan mereka bisa dapat best price. Sedangkan kalau ekspornya lebih terpusat ke satu perusahaan, nilai tawar kita jadi lebih kuat. Efeknya ke Indonesia, kebocoran devisa bisa berkurang dan akhirnya menaikkan cadangan devisa kita dan kemungkinan aktivitas perdagangan tambahan bisa pindah ke Indonesia. Cuman kelemahannya birokrasi bisa memperlambat ekspor. Terus investor bisa khawatir lah kalau misalkan ada perubahan-perubahan seperti ini. Lalu bisa terjadi risiko monopoli juga, di mana bisa jadi ladang basah. Dan terakhir, kalau importir tidak suka karena terlalu ketat dan proses rumit, mereka tidak menutup kemungkinan untuk mencari sumber pemasok lain selain ini. Masa aksi menuju Indonesia bangkrut. Bendera naik Jumat 12 Juni 2026. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
Ini adalah video demo tadi petang di Indonesia, di dataran HI kalau nggak salah ya. Demo. Jangan nanti kalian bilang di komenan aku harga-harga barang-barang di Indonesia itu murah. Harga barang di Indonesia itu murah hanya untuk warga asing yang datang belanja di Indonesia. Ya, tapi kalau untuk warga lokalnya sendiri, orang Indonesianya sendiri, ya pasti mahal. Betul. Tak sesuai gaji. Kalau tidak mahal nggak mungkin demo. Nih, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat. Orang asing yang datang belanja di Batam contohnya, seperti orang Singapura dan Malaysia itu yang datang belanja ke Indonesia di Batam itu, karena rupiah Anda lagi rendah. Jadi mereka itu datang berbelanja di Indonesia karena apa? Karena dianggap murah. Tapi kalau untuk warga lokal Indonesianya sendiri mahal. Mungkin kalau tidak ada orang asing yang datang ke negara Anda berbelanja, mungkin para pedagangnya itu tidak laku jualannya. Dan ada yang bilang kepada ikinya, geng. Semalam ikinya meriksa tentang video orang demo kayak gitu ya, geng. Ya, pasal harga minyak itu naik melambung tinggi kayak gitu. Itu dibilangnya itu video lama, Mas. Itu bukan video lama, itu video kali ini kayak gitu ya, geng. Ya, bukan video lama, itu video terbaru, geng, kayak gitu ya, geng. Ya, kenapa mereka demo? Ya, dolar makin mengkokoh, rupiah makin jatuh, harga-harga barang seperti minyak sawit ya ini mahal. Beras, telur, gula, plastik itu mahal, geng. Dan ini yang terakhir, beberapa hari yang itu malah bensin atau pertama kita bisa sebut itu naik, geng. Nah, orang-orang Indonesia itu membandingkan juga kepada negara Malaysia, geng. Negara Malaysia itu kok kok harga bensinnya masih murah kayak gitu ya, geng ya. Dan sekarang, geng, lagi mengejutkan sekali nih, geng. Udah Pertamax naik dan subsidi minyak subsidi itu langka, geng, sampai rakyat Indonesia itu beli ke negara Malaysia yang berada di perbatasan karena kemurahannya jauh lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Nah, tentunya kalian sudah penasaran, jom kita simak video ini sampai tuntas. Pertalite kosong di Bandung, Gresik, Majalengka, Indramayu, bahkan sampai ke desa-desa. Tapi di Jakarta SPBU malah berlomba ganti label jadi signature supaya tidak perlu jual BBM subsidi sama sekali. Ini yang terjadi di lapangan. SPBU di Jagakarsa Jaksel, Bomas Gresik, dan Majalengka sudah pasang pengumuman Pertalite habis. Bahkan di Bandung warga melaporkan Pertalite kosong sampai 2 hari. Di Palangkaraya ada panik buying sampai bikin macet di jalan. Sekarang coba cek di Google berita kekosongan BBM di daerah kalian. Anehnya justru Pertamina respon stok aman, distribusi normal. Yang tidak mereka sebut adalah banyak SPBU Pertamina yang sudah resmi tidak lagi menjual Pertalite. Dan SPBU yang berlabel signature ini terus bertambah. Konsepnya premium, hanya jual BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dexlite, dan Turbo. Tidak jual Pertalite lagi. SPBU ini banyak menipu pengendara motor, travel ojol, sampai pelaku UMKM yang tidak sadar SPBU sudah berubah jadi signature. Mereka tidak punya pilihan lain selain antri atau beli. Ngantri, panjang banget antriannya yang Pertalite. Tolong share ini, karena meskipun tidak ada kenaikan harga Pertalite, tapi kalau stoknya terus habis dan jumlah SPBU signature terus bertambah, ini artinya pemerintah sedang berbisnis dengan rakyatnya. Awali pagimu dengan Pertamax 16.000 per liter. Minyak goreng yang tadinya harganya 17.500 menjadi 21.000. Kresek yang tadinya harganya cuma 10.000 menjadi 15.000 per bungkus. Assalamualaikum, ya Allah, ya pom bensin. Teman-teman, melaporkan situasi terkini ya di pom bensinnya pom bensinnya Semeru nih, teman-teman tuh. Semua kosong, tinggal Pertamax aja katanya gitu. Ini udah tanda-tanda apa ya? Kurang tahu.
Udah tanda-tanda teman-teman nih. Ini di SPBU di Semeru ya teman-teman tuh. Sampai pada gini tuh kosong semua tuh. Kosong. Kosong ya. Tinggal pertama juga ngisinya paling sejam 1 orang. Ya tetap semangat teman-teman, tetap semangat pokoknya mah. Situasi mudah-mudahan cepet membaik lagi ya. Tolong diperhatikan ya pemerintah. Kasihan ya Allah ini apa masyarakat kecil ya. Terima kasih. Rupiah lagi melemah, tapi BBM malah justru makin mahal. Coba lihat negara tetangga ini. Rupiah yang melemah membuat biaya impor minyak menjadi makin mahal. Akibatnya, dampaknya harga BBM di Indonesia juga ikut tertekan. Menariknya, harga bensin di Malaysia dengan RON 95 masih disubsidi oleh pemerintah Malaysia, sehingga masyarakat bisa membeli sekitar 2,5 ringgit per liter, atau jika dirupiahi sekitar 7-8 ribuan per liter. Sedangkan harga BBM non-subsidi di Indonesia masih jauh di atas itu. Artinya, kebijakan energi setiap negara berbeda dan berpengaruh langsung ke kantong masyarakat. Menurut kamu, Indonesia perlu memperbesar subsidi seperti Malaysia atau lebih baik uangnya disalurkan ke sektor lainnya? Seperti BG, coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Seskap Teddy bilang harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dia membandingkan dengan Thailand, Filipina, Singapura. Tapi mengapa Seskap Teddy tidak menyebut dan tidak membandingkan dengan Malaysia? Apa sebenarnya yang ditakutkan Teddy hingga harus menghilangkan Malaysia dari peta perbandingan? Grafik yang dipamerkan Seskap Teddy bukan cuma keliru. Ini kebohongan yang dirancang sengaja, rapi, dan penuh dengan kalkulasi politik. Padahal Malaysia, tetangga sebelah rumah sesama produsen minyak, struktur ekonomi paling relevan untuk dibandingkan dengan kita. Tapi justru Malaysia yang dibuang dari grafik, sementara Singapura, Thailand, dan Filipina, negara net importir yang menyerahkan harga energinya ke pasar bebas atau mencekik rakyatnya dengan pajak selangit, dipajang sebagai perbandingan utama. Ini bukan analisis, ini sulap data. Tipuan murahan untuk membangun ilusi. Untung kita masih di Indonesia. Persis ketika Pertamax baru melonjak ke harga 16.250 per liter dan rakyat sedang menjerit menahan beban hidup, dinaikkan ketika semuanya sedang tidur. Coba masukkan Malaysia ke grafik itu dan seluruh narasi BBM termurah di negara-negara lain akan langsung ambruk dalam hitungan detik. Di Malaysia, BBM RON 92 bersubsidi, kualitas di atas Pertalite kita dijual sekitar 8.500 sampai 8.700 per liter. Bandingkan dengan Pertalite dengan RON 90 seharga 10.000. BBM kita jelas lebih mahal, kualitasnya jelas lebih rendah. Bahkan harga non-subsidi Malaysia yang setara Pertamax pun memberi rakyatnya RON 95 bukan RON 92. Menyembunyikan Malaysia bukan kelalaian. Itu pengakuan diam-diam bahwa kebijakan energi rezim ini gagal total melindungi daya beli rakyat. Seskap Teddy, hentikan kebiasaan menyuapi publik dengan data yang sudah dikurasi untuk menipu. Rakyat tidak butuh validasi palsu. Rakyat butuh kejujuran, bukan infografis yang menghina akal sehat. Keberadaan bensin Malaysia di Pulau Sebatik kembali disorot setelah Kepala BPPD Nunukan meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia menemukan peredarannya makin menjamur, sementara pasokan BBM resmi di SPBU dan APMS belum optimal. Selisih harga jadi alasan utama masyarakat memilih bensin Malaysia yang dijual Rp12.000 hingga Rp15.000 per botol, meski ilegal dan berisiko. Antri minyak, antri masuk ke Malaysia. Apa nih, nak beli minyak ke orang ni ke Malaysia? Aduh, malulah. Ajudan ataupun pengawal Prabowo Subianto, Teddy, itu tidak berani, geng, membandingkan harga BBM kita dengan negara Malaysia. Dia cuma beraninya dengan Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan juga Filipina. Dia tidak berani dengan Malaysia, geng. Takut dia. Kenapa kok bisa takut? Ya iyalah, negara Malaysia dibandingkan negara-negara kita, ya jauh lah. Itu harus terima fakta. Jadi buat orang yang tidak bisa terima fakta, kalian udah menceboki para pemerintah-pemerintahan kita. Nah, kayak gitu ya, geng ya. Kita kata abang tadi itu, geng, ditipu limunisasi ataupun tipu nimusasi, kayak gitulah pokoknya. Seakan-akan kita tuh di media sosial itu dikasih makanan-makanan yang bukan makanan kita, kayak gitu loh. Contohnya kalau kita biasa makan pisang, kita disuruh makan kelapa muda. Gimana coba?
Tapi kalian yang IQ di bawah rata-rata dan SDM rendah, yang NKRI harga mati betul-betulan mati nanti kayak gitu ya, geng ya. Kalian masih menerima tentang hal itu, padahal kalau dibandingkan dengan Malaysia, oh jauh. Kenapa tidak dibandingkan dengan Malaysia? Itu yang herannya kan. Nah, seperti itu. Kenapa Mayor Teddy ini tidak berani membandingkan dengan negara Malaysia? Kenapa dengan Singapura, Thailand, Filipina ataupun Vietnam? Kenapa tidak dengan Malaysia? Malaysia kok dilompati dengan Mayor Teddy? Kenapa? Ya karena kalau dipukul faktanya, memang kita kalah dengan negara Malaysia, geng. Itu saja sih pesan daripada Ikinya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih yang nonton video ini sampai akhir dan sampai tuntas. Semoga kalian paham apa isi dalam konteks video ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.